Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa memulai pembelajaran daring, ya, meskipun dengan jarak jauh, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya, semoga kita berdoa agar wabah segera pergi dan kita bisa belajar secara tatap muka saja langsung, gitu ya. Baik, ini pembelajarannya langsung ada ya anak-anak ya, seni budaya. Berjumpa dengan ibu, mungkin kita perkenalan dulu karena baru pertama kali kita bertemu. Bentar ya. Oke, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang malah ditinggal, ya. Jangan baper ya, tak kenal maka ta'aruf. Kita akan perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalan personal. Nama Ibu Feniat Masari SPD, and you can call me Bu Feni, ya. Bu Feni bisa, Miss Feni tidak, karena itu ada guru bahasa Inggris ya. Alamat di Bubulak, Tanjung Pura, di Gang RADTA Darussalam. Yang rumahnya dekat boleh nanti mampir ke rumah ibu. Ngajar di mata pelajaran seni budaya di kelas 9 dan kelas 7 kebetulan ya. Ibu hanya mengajar kelas 7 FGH mungkin ya, FGH kelas ujung. Ibu juga di MTS kebetulan menjadi pembina PMR. Riwayat pendidikannya pertama SD Wadah 1. SD dulu karena dulu belum ada TK, jadi langsung ke SD ya. SD Negeri Wadah 1 tahun lulusnya 2007. SMP Negeri 6 Karawang Barat tahun lulusnya tahun 2010. SMA-nya di SMA Negeri 5 Karawang tahun lulusnya 2013. Kemudian S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun lulusnya 2017. S2 mudah-mudahan sedang OTW ya, amin, doakan oleh anak-anak. Kemudian lanjut, ini ketutup nih. Sudah menikah alhamdulillah dengan seorang laki-laki ya, tentunya bukan bencong, bukan perempuan. Alhamdulillah baby sedang OTW, kebetulan juga ibu sedang mengandung ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika tidak PJJ lagi, pertemuan luring, mudah-mudahan dedeknya sudah keluar gitu ya. Tanggal lahir ibu asli orang Karawang, 9 Februari 1995. Nomor telepon boleh dicatat 0812 8240 4134, tapi dengan catatan tidak menerima WA atau telepon di malam hari ya, karena ibu juga butuh istirahat gitu ya. Kalian tidur, ibu juga butuh tidur. Nah, paling ibu mah ngupload aja. Nanti ngupload ke e-learning mungkin malam. Kenapa malam? Karena nunggu jaringannya bagus. Kalau pagi-pagi anak ribet. Anak-anak kan buka e-learning semua. Ya, jadi muter terus gitu ya. Nanti Instagramnya boleh di follow, promosi enggak ya. Terkadang ibu kalau SBK itu ngajarnya suka lewat Instagram, jadi anak-anak bisa di tag begitu aja. Kalian bikin karya atau apa, nanti bisa langsung di tag ke Instagram ibu @feniatma, tapi tidak menggunakan @ ya, Feniatma gitu aja cari. Kemudian Facebooknya Feniat Masari, tapi kebetulan Facebook ibu tuh udah banyak banget, belum pada dikonfir, jadi kasihan, ke Instagram aja ya. Kemudian bolak-balik nih, kontrak belajar. Lanjut ya, kontrak belajar selama 1 semester di semester ganjil. Ini sebetulnya tidak usah anak-anak semua catat, karena yang ini aja cukup. Yang bawah 2 ini sebetulnya khusus kelas 9. Kontrak belajar selama 1 semester di semester ganjil. Penilaian seni budaya, pertama kehadiran diusahakan tidak ada alfa ya nak ya. Kalau ada apa-apapun, izin sakit itu harus ada surat dan ada konfirmasi ke wali kelas. Setidaknya di dalam agenda itu tidak boleh ada alfa, apalagi sekarang daring, anak-anak wajib absen tiap hari pagi-pagi. Wah ya, nah ya begitu. Apalagi
Kalau yang memungkinkan kita punya kuota, kemudian HP-nya bagus, tidak ada masalah, itu sudah lengkap ya. Karena kenapa, teman-teman kita masih ada yang tidak punya handphone, kemudian mereka pagi-pagi harus ke Pajero. Karena kenapa? Karena mereka harus dikhususkan. Yang tidak punya handphone juga sekolah menyediakan khusus untuk misalkan melalui kerja kelompok dan lain sebagainya ya. Jadi bersyukur yang sudah punya kelengkapan untuk daring gitu ya. Kemudian nilai keseharian, tugas-tugas. Nanti biasanya ibu per pertemuan akan ada tugas, baik itu tugas secara lisan maupun praktik ataupun menulis. Itu wajib dikirimkan karena ibu juga nanti akan merekap tugas-tugasnya ya. Kalau tidak ada tugas ya berarti anak-anak nanti ada susulan gitu ya. Nilai praktik ini wajib ya, terutama kelas 7. Jadi anak-anak praktik di sana. Nilaian ulangan harian. Biasanya kalau nilai ulangan harian ibu per bab ya, ibu pakainya per bab. Nanti kalau misalkan bab 1 tentang seni rupa, seni rupanya kalau tidak salah kelas 7 tuh menggambar flora, fauna, dan alam benda, kemudian menggambar diragam hias. Kalau sudah semuanya terkumpul nanti kita akan ulangan harian begitu ya. Nilai PAS, penilaian akhir semester itu di semester 1 ya, masih lama, tenang aja. Tapi tetap saja penilaian yang paling urgent itu keseharian karena nanti akan dikumulatifkan gitu ya. Lanjut, praktek SBK. Untuk prakteknya sendiri, persiapkan dari sekarang buku gambar ukuran A4 ya, yang kecil. Bu, gimana kalau misalkan A3? Boleh, sebetulnya tidak apa-apa, itu malah lebih bagus. Tapi kalau ada A4 itu nggak apa-apa, pakai aja ya. Krayon diusahakan jangan menggunakan pensil warna, kita gunakan krayon karena krayon itu sebetulnya susah-susah gampang. Anak SD, anak TK aja masih menggambar menggunakan krayon itu belepotan, belum tentu anak SMP pun bisa. Nah makanya kita akan menggambar menggunakan krayon gitu ya. Pensil jelas, penghapus jelas, penggaris jelas ya. Penggaris biasanya ibu suka pakai garis tepi, jadi di buku gambarnya menggunakan garis tepi dulu, kemudian nanti anak-anak baru menggambar wujudnya itu di tengah-tengah. Jadi garis tepinya paling 1 cm, 1 cm penggaris kecil ya. Kemudian dari sekarang disiapkan alat musik recorder ya nak ya, seperti suling recorder ya. Biasanya itu kalau SD mana ya yang udah biasa praktek recorder itu boleh. Recordernya tidak harus mahal, asal bunyi gitu ya, asal bunyinya bagus. Tidak harus Yamaha, merek lain pun tidak apa-apa. Mau warna-warni juga silahkan. Warna umumnya kan dia putih tulang. Jadi kalau misalkan bu aku recordernya warna ini, boleh. Punya saudara pun misalkan, bu boleh nggak bu aku minjem, silahkan. Tapi bu sarankan beli saja, meskipun itu yang murah, tidak harus mahal, karena dikhawatirkan nanti kelas 9 ujian prakteknya kita menggunakan itu gitu ya. Jadi anak siapkan saja. Kemudian seni budaya, ini kita akan pelajari 4 aspek. Yang pertama seni rupa, seni musik, seni tari, kemudian seni teater ya. Tapi yang akan diperdalam yaitu seni rupa dan seni musik dulu. Seni rupa menggambar ya, jelas menggambar flora dan juga fauna. Kemudian yang kedua nanti menggambar ragam hias. Menggambar di mana saja bu, bisa jadi di kertas, bisa jadi di media kain atau kayu dan lain-lain, kanvas. Tapi kalau untuk kanvas itu kelas 9, karena kanvas tuh biasanya identik dengan cat air, jadi lebih khusus ke melukis. Untuk menggambar kita gunakan kertas dulu saja. Mudah-mudahan ada bahan kain nanti yang akan kita gambar ya, kalau diizinkan. Tapi ibu lebih ke musik, nanti kan kalian kalau ada yang belum punya recorder berarti harus beli kan. Nah itu dia bu, di mana belinya? Biasanya di toko AA juga ada, di toko musik juga ada ya. Kalau yang mahal memang harganya 30 ribuan sih kalau tidak salah, 30 ribu, tapi kan itu lumayan juga. Kalau yang biasa ada 15 ribu juga ada ya. Seni musiknya bernyanyi secara unisono lagu-lagu nasional, kemudian memainkan alat musik recorder.
Lagu-lagu nasionalnya seperti halnya Indonesia Raya wajib. Nanti biasanya kita nyanyikan dulu Indonesia Raya. Kemudian lagu-lagu nasional seperti Indonesia Pusaka, Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian Tanah Airku. Nah, itu anak-anak harus bisa juga ya. Seni tari. Ya. Seni tari gerakan dasar tari, kemudian gerak tari dengan iringan, gerakan dasar seperti halnya ukal, kemudian sembada dan lain-lain, gerak tari dengan iringan. Jadi iringan itu tidak hanya iringan itu berbagai macam musik ya, musik internal dan juga musik eksternal nanti. Musik internal contohnya tepukan tangan misalkan ya, atau tari saman kan dia lebih ke gerakan, jadi tidak menggunakan suara, misalkan dia tidak menggunakan musik eksternal, biasanya dia menggunakan musik internal. Kemudian seni teater meragakan adegan fragmen, menulis naskah fragmen. Apa sih Bu meragakan adegan fragmen itu? Teater fragmen tuh sebetulnya drama ya, berupa drama tapi hanya sekilas, jadi tidak panjang. Dia tuh contohnya seperti misalkan kita ambil dari si kancil dan buaya. Nah, itu kan sangat legendaris banget ya. Si kancil dan buaya, ceritanya si kancil tuh kan cerdik, buaya itu bisa ditipu oleh kancil. Nah, jadi kan ceritanya langsung sekali tamat. Jadi si kancil itu ingin menyeberang, sedangkan buaya itu sedang lapar-laparnya, dalam keadaan lapar, tapi dia berjanji karena kancil itu cerdik. Jadi buaya itu berbaris, nanti setelah di ujung, kata kancil begitu kan, nanti setelah di ujung baru kamu boleh makan aku. Tapi kan buaya kalau sudah di darat susah larinya, tidak seperti di air. Nah, itu dia. Sedangkan kancil sudah berada di ujung sana dan itu di darat. Nah, susah untuk buaya menerkam kancil begitu. Jadi si kancil lari, buaya tertipu. Nah, itu sudah. Jadi fragmen itu hanya sekilas saja. Cerita yang singkat gitu ya. Lanjut ya. Di sini ada materi sedikit. Anak-anak kalau yang sudah punya LKS sebetulnya bisa buka bab 1 karena itu sudah termasuk ke seni rupa. Seni rupanya nanti terbagi menjadi 2, menggambar langsung ya, menggambar flora, fauna dan alam benda, dan juga menggambar ragam hias. Tapi sebelumnya apa itu seni rupa? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Secara umum, seni rupa adalah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan atau bisa diraba oleh panca indera. Sedangkan secara bahasa dapat diartikan berdasarkan kata penyusunnya, yaitu seni dan juga rupa. Seni itu adalah keindahan ya, keindahan dalam bentuk karya, gerakan dan beberapa metode lainnya. Nah, ya, mau bentuk karya, gerakan, kalau gerakan kan biasanya seni tari. Nah, beberapa metode lainnya. Sedangkan rupa melihat wujud. Jadi harus ada yang wujudnya. Wujud keindahan, ya. Kesimpulannya apa? Jika ditinjau dari bahasanya, maka bisa disimpulkan jika seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Ya, paham ya? Nah, bahkan pendapat seorang ahli nih, ada namanya Hawking, adalah salah satu ahli seni rupa yang terkenal di dunia. Menurut Hawking, seni rupa itu adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Hawking berpendapat jika sebuah seni rupa adalah seni yang juga untuk dipamerkan, betul ya, dipamerkan. Jadi kalau misalkan kalian menggambar, pasti ditunjukkan kepada ibu ya, atau ke teman-teman lainnya. Si ini bagus, si ini kenapa ya, ini ya begini. Nah, jadi kan ada perbandingan, ada sesuatu yang dapat ditunjukkan, ada sesuatu yang dapat dipamerkan di depan orang banyak. Paham ya? Gitu. Berdasarkan ragam fungsinya, seni rupa terbagi menjadi 2, seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Nanti anak-anak menganalisis nih. Seni rupa murni adalah jenis seni rupa yang hanya mengutamakan keindahan, bukan mengutamakan fungsi. Ya, ini patut digarisbawahi keindahannya saja. Seni rupa murni contohnya apa? Menggambar, melukis, kemudian foto, cetak foto. Nah, itu kan hanya keindahannya saja.
saja, tidak ada fungsinya. Fungsinya sebagai pajangan, tidak bisa dipakai. Sedangkan kalau seni rupa terapan nih, seni rupa terapan adalah seni rupa yang lebih mengutamakan nilai gunanya, ada kegunaannya daripada nilai keindahannya. Meskipun seni rupa terapan memiliki nilai keindahan, namun yang lebih ditonjolkan adalah nilai gunanya. Contohnya seperti pakaian. Menggambar bisa tidak dipakaian, bisa sebetulnya, tapi pakaian itu kan sudah berbeda bentuk, bukan panjang kali lebar lagi ya, tapi dia bisa tinggi, dia juga punya ruang ya. Makanya pakaian itu termasuk ke dalam seni rupa terapan. Kalau masih berbentuk gambar, dia masuknya ke seni rupa murni. Mudah-mudahan paham ya. Nah, di sini ada lagi nih. Seni rupa berdasarkan ragam wujudnya, terbagi menjadi dua lagi. Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan jenis seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Ini artinya seni rupa ini hanya berupa suatu yang bisa dilihat dan diraba. Ya, contohnya seni rupa 2 dimensi adalah lukisan, foto, dan juga gambar yang tadi. Tuh, berarti yang namanya lukisan, gambar di kertas kan tidak bergerak ya. Kemudian foto, kamu kan sering cetak foto tuh. Kemudian gambar apa lagi ya, karikatur misalnya begitu. Berarti itu masuknya ke seni rupa 2 dimensi dan seni rupa terapan atau murni. Seni rupa murni. Nah, sedangkan kalau seni rupa 3 dimensi dia memiliki ruang. Nah, di sini seni rupa yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, namun juga memiliki tinggi. Memiliki tinggi dan juga memiliki ruang. Contohnya patung, guci, pakaian. Nah, bisa dipakai. Patung memang tidak bisa dipakai, tapi dia memiliki ruang. Nah, ya. Kemudian guci bisa dipakai, juga memiliki ruang. Gitu, ya. 3 dimensi. Dan juga merupakan seni terapan ya, seni rupa terapan. Baik, materinya cukup saja seginilah kelas 7 ya, tidak usah banyak-banyak. Kalian bisa baca-baca lagi di buku LKS nya kalau yang sudah punya ya. Syukur-syukur kalian sudah punya, karena kalian butuh pegangan juga, butuh pegangan ininya. Nah, ini ada tugas ya oleh anak-anak ya. Tugas dikerjakan oleh anak-anak, bisa dikerjakan di buku tulis, nanti dipotokkan saja, atau nanti ibu kirim lewat Google Form ke jawabannya. Silahkan kirim melalui e-learning atau Google Classroom. Nanti ibu kirim ke Google e-learning saja, agar anak-anak mudah. Cari dulu anak-anak, silahkan tulis di buku tulis, apakah menggambar merupakan seni rupa? Nah, iya atau tidak? Jelaskan ya. Nah, apakah menggambar merupakan seni rupa? Gampang ya. Menggambar merupakan seni rupa murni atau seni rupa terapan? Nah, tadi ya. Kemudian, menggambar merupakan seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan menggambar? Pengertian menggambar ya, tulis ya. Mau secara umum maupun berdasarkan para ahli itu boleh, lebih lengkap, lebih bagus. Kemudian nih, sebutkan pengertian dari titik. Apa itu titik? Apa itu garis? Apa itu bidang? Apa itu bentuk? Apa itu ruang? Apa itu warna? Apa itu tekstur? Dan apa itu gelap terang? Jadi tolong cari pengertiannya, karena ini merupakan unsur dari menggambar dan juga unsur seni rupa. Jadi anak-anak harus tahu dulu ya. Segitu saja, ini hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, segitu saja. Ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.